manusia tidak pernah puas, Mas Abrang ya. Ada pepatah itu atau ada sedikit quote hal itu bahwa manusia itu tidak pernah puas. Yang bikin itu manusia sendiri. Nah, artinya bagaimana sih manusia itu membatasi keinginan-keinginan perihal keduniawian tentang kekayaan, popularitas, hedonisme dan lain-lain, membuat limitasi diri itu sendiri. Menurut Mas Abrang itu solutifnya seperti apa? Saya coba pantik pakai cara pandang beda ya. Yeah. Devil advocate nih ceritanya. Gini, manusia pengen expand itu naluri fisiologi yang tidak bisa dihindari. Manusia pasti pengen tumbuh, pengen tahu, pengen lebih. Itu tinggal kita ngomong bidang apa kemudian. Pengen tumbuh ilmunya, pengen tumbuh kekayaannya, pengen tumbuh kehebatannya, pengen tumbuh kekuasaannya. Itu cuman cabang berbeda terhadap awal naluri yang sama dia pengen tumbuh. Menurut saya pengen tumbuh dulunya itu bukanlah naluri yang buruk, karena pengen tumbuh itu bagian dari expanding life. Memahami Tuhan itu tumbuh loh. Memahami hidup kita pada sesuatu yang kita kontrol. Gini, membuat karya meja misalnya, itu kan kita prokreasi nih, bekerja sama dengan Tuhan untuk menciptakan. Tuhan memberi bahan kayunya, saya memberikan gagasannya, prokreasi, penciptaan dalam tanda petik ya, penciptaan meja nih. Itu kan hidup saya jadi extend nih di meja nih. Saya pengen jadi orang yang penting sehingga tercatat dalam sejarah. Dia pengen expand life-nya. Dia jadi hidup di banyak manusia dan lebih panjang. Nah itu naluri fondasi yang tidak bisa dihindari, karena kalau kamu nggak expand life, gimana arah menemukan Tuhan? Arahnya kan gitu. Cuman kadang-kadang nggak total, Mas. Dia tertutup oleh konsep sosialnya. Misalnya pengen kaya, aku pengen memiliki nih, punya aku semua. Itu kan dia expanding life, bahwa aku hidup pada kepemilikanku juga. Problemnya adalah dia kurang total, karena dia cuma pengennya adalah harta, duit, rekening bank, dan sertifikat tanah mungkin. Kalau dia pengen miliknya sampai bulan dan matahari, menurutku itu total. Aku gak cuma pengen bumi, aku rakus mau matahari punya aku, mau bulan punya aku. Mau nggak mau kamu harus punya peta. Siapa yang punya sertifikat matahari? Siapa yang punya sertifikat bulan? Karena kamu kemudian kenal ke Tuhan. Menurut saya tidak ada satupun naluri nafsu manusia yang tidak menuju Tuhan. Bahkan sampai kemarahan pun nanti akan menuju Tuhan. Cuman kan konstan menjaga itu kan berat kalau marah. Kamu menjaga kepemilikan sampai kemana itu tidak strategis. Ini urusannya efektif. Effectiveness bukan urusan benar salah. Kamu pengen expand, itu naluri dasar, gak bisa diapa-apain. Expand ilmu. Orang kayanya kayak apa? Dia nggak akan pernah merasa cukup. Aku pengen tumbuh setiap hari. Karena yang paling penting bukan berapa hartanya, tapi growth-nya. Karena manusia punya potensi yang pengen dikeluarkan terus itu loh. Nah sekarang kita ngomong efektif nih. Ini ngomong strategis. Kalau memang itu dasar naluri, kenapa agama mendorong kita untuk tidak di harta? Saya percaya itu bukan urusan benar salah, itu urusan efektivitas. Kalau kamu memang pengen expand life, kalau pakai harta, kamu mati, hartanya berpindah tangan. Kalau kamu kekuasaan, kekuasaannya berpindah tangan. Kalau kamu manfaat, guna, kamu bikin bendungan, kamu mati, gunanya berjalan terus nih, life-mu hidup terus nih. Kalau ilmu yang kamu kasih ke orang, ilmumu hidup terus nih, tidak berpindah ilmunya multiplied. Nah, saya melihat, dalam peta saya, agama itu menunjukkan jalan yang efektif untuk tujuan menuju Tuhan. Apakah tidak mungkin menuju Tuhan lewat harta? Mungkin, tapi jalannya muter, jauh. Apakah bisa dengan marah ketemu Tuhan? Menurut saya bisa, tapi coba kamu maintain marah 3 jam. Berat efeknya ke badan, makanya pakai cinta. Kalau kamu maintain cinta terus-terusan, hatinya tenang, senang hidupnya, bisa di-maintain terus sampai ke Tuhan dengan jalan yang terenak.
bisa pakai marah, bisa pakai benci kamu sampai Tuhan. Tapi nggak mungkin badanmu kuat pakai energi gede itu untuk sampai ke Tuhan. Nah, agama itu agama itu mempersimpel. Karena kamu nggak tahu petanya, wes tau tak kasih jalan paling enak. Jalan tol ini aja. Rumus. Gini, mohon maaf ya. Itu datang bener salah itu karena asumsi bahwa Quran itu perintah Tuhan isi. Iya. Dan saya tidak percaya itu perintah Tuhan. Karena kalau Tuhan perintah pasti terjadi. Kalau Tuhan tidak perintah, kalau Tuhan perintah pasti terjadi. Kalau ada perintah tidak terjadi, berarti bukan Tuhan. Iya. Tuhan mahal. Gugur gitu. Sekarang pertanyaan pilihannya gini. Dalam Quran itu perintah Tuhan. Misalnya orang diperintahkan untuk ibadah setiap hari. Ada yang orang nggak ibadah. Itu berarti perintah Tuhan. Berarti Tuhannya nggak hebat-hebat amat karena perintahnya nggak dijalankan. Atau itu bukan perintah Tuhan. Berarti Quran bukan dari Tuhan. Nah, logik ini susah nih. Kamu mau gimana nih? Ada jawaban ketiga. Itu bukan perintah. Itu rekomendasi terbaik. Jalan paling efektif. Daripada kamu muter lewat mana-mana nyari setengah mati, nih lo ada guideline manual paling efektif untuk jalannya. Buktinya mana? Oh, kamu nggak tahu cari bukti, udah toh ikut toh aja. Itu paling gampang nih, ikuti jalan paling efektif lewat jalan tol ini aja nih. Udah toh ada GPS-nya nih, dikasih Google Map. Dalam tanda petik ya, kasih GPS di hidup nih. Udah ikutin aja. Saya nggak yakin ini bahwa ini yang terbaik. Kamu nggak dikasih GPS pusing nanti, udah toh. Ini jalan yang terbaik. Apakah dia punya pilihan untuk tidak mengikuti GPS? Ada. Cuman hidupmu nanti akan sia-sia juga, nggak efektif. Yang mestinya bisa kamu capai dalam 50 tahun, 40 tahun. Kamu membutuhkan 300 tahun nih untuk nyampe ke sana. Agak apapun yang kita lakukan di dunia, ujungnya kemana sih? Masa ke tetangganya Tuhan? Masa Tuhan marah kita masukin neraka sampai ujung zaman? Sama kucing aja kita kayak itu tadi. Dan kontroversial ini. Tuhan itu masukin ke neraka itu bukan menghukum kita, nggak make sense. Seberapa sih kita? Tuhan menyediakan neraka agar kita bisa membayar malu. Contoh sederhana. Ini saya agak geser sedikit ya, nanti dikembalikan lagi ke tema. Kalau Anda ketahuan nonton bok sama bapak Anda, harus menanggung malu seumur hidup. Betul nggak? Kalau ada kesempatan gini, kamu digampar 3 kali sampai pipinya merah, tapi kejadian itu lupa. Milihnya milih yang digampar. Ya kan? Sakitnya itu adalah redemption. Sakitnya itu bayaran, bukan bayangan atas harga diri maluku. Bukan aku dihukum. Aku mau pilihan itu karena aku malu. Kehormatanku nih harganya mahal. Terus sekarang gini, kalau orang kemudian meninggal dan punya kesempatan untuk bertemu Tuhan dan dia sadar perjalanan hidupnya, berani bawa ketemu Tuhan. Ya Allah Tuhan, aku dulu hidup penipu nih. Aku ngaku percaya sama kamu, tapi kelakuanku kayak gini. Aku munafik dan aku nggak berani ketemu Tuhan, malu aku. Tuhan, aku minta digampar, digosok kupingku Tuhan. Demi aku kehormatanku ini malu banget. Aku minta digebuk Tuhan. Ini ya Tuhan, kalau nggak ada kesempatan itu kita nggak akan berani menghadap ya dalam tanda petik kayak konsep sederhananya, nggak berani kita menghadapi Tuhan dengan seperti itu. Hormatan kita hilang. Bentuk kasih sayang untuk mengembalikan kehormatan itu yang dalam tanda petik dikonsepkan dengan neraka itu bukan kebencian Tuhan, itu kasih sayang Tuhan dalam bentuk konsep yang seperti itu kan gitu. Jadi balik ke temanya tadi tentang manusia itu nggak pernah puas punya dan bagaimana tadi, membuat limitasi balik itu. Gitu tadi. Jadi limitasi itu limitasi itu bukan harus kita buat kok. Itu limitasi itu keniscayaan yang perlu kita sadari. Oh, manusia kan limit. Tanpa ada limitasi ini, ya gak ngalami kita sebagai manusia. Mungkin agak berat ini ya. Mungkin agak berat sedikit ya. Tapi ini ngomong tentang limitasi, penting kita obrolin soalnya. Adanya warna merah itu bukan karena ciptaan warna merah, tapi warna putih yang tidak mengandung warna yang lain. Jadi sisanya merah. Karena mejiku hibini,
itu ada dari disatukan jadinya warna nggak kelihatan nih warna putih ini. Kelengkapan itu nggak kelihatan. Berat ada warna merah atau hijau itu karena limitasinya tidak lengkap. Jadi adanya manusia, adanya semua keberadaan itu karena ketidaklengkapan dari Tuhan. Kalau Tuhan lengkap semua, kalau kita lengkap semua udah jadi satu sama ilah, tauhid jadi satu. Justru karena tidak lengkap itu sehingga ada yang namanya inkarnasi. Jadi ada yang namanya manusia karena tidak lengkap. Ya ada manusia jagat raya karena tidak lengkap. Seperti warna merah, warna hijau, warna putih yang tidak ada yang lain itu tadi. Karena kalau lengkap semua jadi putih, hilang dah. Nah, ini karena tidak lengkap, makanya ada yang namanya keberadaan manusia. Dan ketidaklengkapan itu sama dengan limitasi. Jadi limitasi adalah keniscayaan dari keberadaan. Kalau kita menyadari limitasi kita, otomatis kita akan punya kontrol terhadap itu semua. Yang kita cari bukanlah melimit A atau B, tapi jalan efektif untuk menuju kelengkapan. Dan saya yakin semua yang dikasih Tuhan ini ada gunanya. Orang dengan kasih sayang tanpa marah itu berbahaya juga. Salah satu contoh berbahayanya kasih sayang. Kalau kamu sayang sama anakmu, sangat sayang sama anakmu, nggak mau anakmu menghadapi kesulitan, nggak mau anakmu sakit, nggak mau anakmu terjatuh dari sepeda, hidupnya bisa ngapain? Kamu mengutuk anakmu dengan kasih sayangmu. Justru dia harus menghadapi kesulitan untuk bisa menghadapi dunia. Kamu nggak bisa nemenin dia setiap saat. Amarah itu buat apa? Kalau anaknya nggak bisa disentuh, nggak bisa dikasih tahu, gampar. Bukan amarah. Itu marah yang tanpa amarah, karena kamu tahu menggambar itu adalah ningkatin spike-nya, ningkatin impulsnya agar dia lebih perhatian. Neuroscience udah ada buktinya kok. Omongan yang disertai kesakitan itu nempelnya lebih lama daripada yang cuman nggak ada kesakitannya, itu nempelnya lebih lama ke dia. Bedanya gini, orang tua tahu persis menampar itu buat memarahi itu buat pelajaran, bukan untuk pelampiasan. Nah, gitu. Jadi amarah ada gunanya dengan jarak tertentu. Begitu juga dengan dunia. Dunia itu berguna untuk keadaan tertentu. Yang salah itu melihat dunia sebagai tujuan. Kalau melihat dunia sebagai alat, kaya nggak masalah. Karena kamu nggak berhenti pada urusan dunia. Tapi kamu tahu persis bahwa itu prasyarat untuk kebaikan yang lebih besar. Saya yang agak dalam tanda petik agak nggak setuju. Nggak usah sama dunia, nggak usah kaya, nggak masalah. Masalahnya bukan pada kaya rayanya. Justru kamu kalau bisa kaya raya dalam perangan ini. Bahayanya adalah pada pensikapan terhadap kekayaan. Kalau kekayaan sebagai tujuan kamu berhenti di situ, tersesat. Tapi kalau kamu melihat kekayaan sebagai modal untuk berbuat lebih banyak lagi, why not? Kayalah. Power itu bagian dari struggle of power di dunia. Kita nggak bisa menghindari inkarnasi dalam tanda petik. Kita nggak bisa menghindari keberadaan yang limitasi yang ini nih sebagai manusia nih. Diciptakan Tuhan kok. Kita dikasih impuls itu kok. Kita harus bisa mengontrol pada posisi yang paling efektif. Nggak sesimpel ayo dihilangkan. Menurut saya hati-hati. Jangan dihilangkan. Itu ada, kalau kamu dikasih itu pasti ada gunanya. Kalau belum ketemu gunanya, jangan dihilangin, simpen dulu, coba dilihat, belajar yang menggunakan itu. Kalau cerita contoh-contoh sahabat Nabi banyak yang ada yang menggunakan arus marahnya, ada yang menggunakan arus cintanya, ada yang menggunakan beberapa arus yang berbeda-beda. Itu ya dalam tanda petik nggak populer lah. Karena untuk pendidikan massal ya lebih baik pakai cinta aja nih gitu. Ini jadi ngomong sosiologi nih, karena cinta itu kadang-kadang juga bisa melemahkan. Kan gitu. Paradoksnya gitu ya. Paradoksnya gitu, cinta bisa melemahkan. Kamu bikin perusahaan, nggak tega mecat orang karena kasih sayang. Apakah itu buruk? Apakah itu baik nggak memecat orang? Bisa jadi sangat buruk. Pertama, kamu bikin perusahaan itu adalah kumpulan yang membuat profit. Itu nggak salah. Kamu memang bikin sebuah kumpulan seperti itu. Orang masuk ke situ nggak kompeten, dia membuat perusahaanmu rugi, kamu nggak keluarkan. Satu, dia nggak belajar terhadap dirinya sendiri. Yes. Nomor dua, kamu merugikan orang lain di dalam perusahaanmu tersebut. Kalau memang tidak kompeten, suruh dia belajar. Kalau dia nggak mau tumbuh, buang. Dalam tanda petik, buang ya. Karena dia butuh pukulan yang lebih keras untuk menumbuhkan dirinya. Tapi kalau kamu udah tumbuh terus, kamu nggak perlu digampar lah. Kalau dalam bahasa saya, Tuhan tuh selalu memberi petunjuk.
cuma ada ekskalasinya, ada dibisikin, nggak nengok diteriakin, nggak nengok gampar, nggak nengok jatuhin dari motor. Agar ingat, harapan saya kita semua cukup sensitif sehingga ketika dibisikin kita udah oke berubah, jadi nggak perlu mengalami jatuh dari motor. Nah, pada semua itu tadi komponen yang harus kita, bukan kita limitasi tapi harus kita kenal, karena itu bagian dari diri kita. Man arafa nafsahu, siapa kenal dirinya adalah impuls itu juga. Kalau tidak kita rangkul, kita nggak akan lengkap mengenal diri juga. Sedih, senang, bahagia, kecewa, nafsu, itu harus kita akui sebagai diri dan kita manage sedemikian rupa untuk menuju kita menjadi yang lebih lengkap, tidak hanya warna merah itu tadi. Jadi hal itu pun menjadi bagian kita berlayar selama masih ada di dunia ya. Menurut saya itu alat yang sangat berguna. Hal itu romantisme yang diberikan Tuhan untuk kita ya. Oh iya, tanpa itu hidup nggak ada bensinnya, Mas. Ini aku jadi ngomong agak jauh gini. Coba perhatikan, PR nih ya buat penonton. Coba perhatikan kiai khos, kiai besar, biar yang bukan kiai besar, kiai yang bener-bener jadab atau gimana gitulah. Perhatikan, biasanya punya satu hobi duniawi, sate kayak, makanan kayak soto kayak yang harus di sana, harus di sana. Apa dia melepaskan nafsu? Dia tahu betul fungsinya, karena ketika nafsunya hilang semua pasti lepas dari bumi. Ketika dia udah udah tinggi, apalah getarannya, energinya apa, frekuensinya udah berbeda, udah nggak cukup nampung nih, makanya harus pegangan nafsu satu. Nafsu yang tidak berbahaya apa? Makan. Udah nafsu makan aja yang dipegang, untuk agar dia tetap bisa berguna, tetap bisa bertahan di wadah ini, untuk bisa bermanfaat. Mekanisme seperti itu ya harus diomongin langsung, itu nggak bisa lewat online, bahaya. Tanda petik lah, agak mekanik gitu. Oke Mas Abraham, terima kasih banyak atas